kita harus menghormati putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan tadi pagi oleh Hakim Tunggal terkait dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Baik rekan-rekan media, tanggapan dari kami terkait dengan putusan pra-peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Bandung di Jawa Barat. Tentu yang pertama kita harus menghormati putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan tadi pagi oleh Hakim Tunggal terkait dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Yang kedua, bahwa terkait dengan itu maka merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi muatan atau isi dari putusan pra-peradilan tersebut, karena dinyatakan bahwa terhadap Peggy Setiawan dikabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh pemohon Peggy Setiawan dan kuasanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sisi penuntut umum bahwa berkas perkara terkait dengan tersangka atas nama Peggy Setiawan sebenarnya saat ini berada di penyidik, karena dengan P18 dan P19 yang merupakan petunjuk yang sudah kami diberikan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu, maka sekaligus berkas perkaranya ada di penyidik. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana sekiranya kalau penyidik merasa bahwa sudah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti tersebut, lalu berkas perkaranya diserahkan kembali ke penuntut umum, maka kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal tadi pagi ini merupakan fakta hukum baru yang akan kami gunakan, yang digunakan oleh jaksa peneliti, jaksa penuntut umum terkait dengan keberadaan berkas tersebut. Nah, karena secara prosedural bahwa ternyata Hakim pra-peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan, karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu nyatakan tidak sah. Saya kira itu terkait soal Peggy Setiawan. Pak, berarti dia bukan pelaku dari pembunuhan tersebut atau gimana? Kalau terkait soal pelaku atau tidak, itu kan terkait substansi materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh Hakim pra-peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini, ya, sehingga hakim berpendapat dan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak sah. Pak, Cara yang berarti salah tangkap ya, apa Pak? lagi, Pak, ya? Gimana? Bukan berarti salah tangkap ya, Pak? Apa gimana, Pak? Nah, saya kira itu perlu pengkajian lagi, ya. Tapi kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu, ya kan? Misalnya kalau kita ikuti tadi bahwa terhadap tersangka ini kan tidak dilakukan pemanggilan, ya, tetapi langsung misalnya ditanya kepada ibunya dan dinyatakan DPO. Nah, setelah ditangkap tidak diperiksa sebagai saksi, tapi diperiksa sebagai tersangka, padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Baik.
ya, baru apabila ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan bisa dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini tidak dijalankan. Bahwa apakah yang bersangkutan bukan orangnya, saya kira kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Ya, tentu hukum acaranya. Ya, karena pra peradilan dalam pasal 77 itu terkait dengan prosedural, yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan putusan Mahkamah Konstitusi memperluas yaitu sah tidaknya penetapan tersangka. Pak, berarti berkas perkara ini dengan berlaku lagi ya untuk Peggy Setiawan dan dari penyidik? Ya, artinya dengan putusan pra peradilan ini terhadap PS tentu kan penetapan tersangkanya tidak sah, maka penyidikannya tidak sah, lalu yang akan berkas akan kita kembalikan, dan ini sudah dipenyidik, berkas perkaranya sudah dipenyidik karena beberapa waktu yang lalu kita sudah memberikan beberapa petunjuk P19. Nah, pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana sekiranya dikembalikan kepada kita lagi? Maka ini akan kita kembalikan dengan dasar putusan pra peradilan. Oke. Apakah ada kemungkinan instansi juga minta maaf kepada pihak Peggy, Pak? Wah, itu nggak ada kita, ya. Nah, ya. Ada kesempatan dari polisi ngasih untuk membuat berkas baru untuk Peggy, kemudian dilakukan kembali penyidikan ulang atau? Setiap kemungkinan itu bisa, ya kan? Apabila memang ditemukan ada fakta-fakta bahwa yang bersangkutan terlibat dalam konteks ini, tapi sampai sekarang kan bahwa ada prosedural yang tidak dijalankan, itu dia. Nah, sekarang penyidik harus mencari ya bukti-bukti baru lagi terkait itu. Dan ini kan pra peradilan. Kalau pra peradilan putusannya bisa saja kalau memang ditemukan bahwa ada keterkaitan pihak-pihak itu ya dengan bukti-bukti baru. Ya. Pak, kalau soal ganti rugi gimana Pak? Itu apakah harus membayar ganti rugi nggak boleh? Tapi dalam putusan itu kan nggak kita dengar, ya. Memang salah satu objek dari pra peradilan itu termasuk. Nah, apakah kemarin itu penasihat hukumnya PS ini mengajukan ganti rugi? Kan kita tidak mendengar itu dalam putusan pra peradilan. Dan saya kira itu ranahnya pengadilan lah yang akan menjawab. Ya. Mengembalikan nama baiknya seperti apa, Pak? Ya, itu lagi, ya. Silakan nanti dikonfirmasi kepada pengadilan dan yang bersangkutan. Berarti dia sudah boleh pulang ke rumah untuk Peggy sendiri, Pak? Nah, itu juga kewenangannya penyidik, ya, kewenangan penyidik karena ditahan kan. Nah, putusannya kan harus tadi dikeluarkan dari penahanan, ya. Ya tentu ya kuasa hukumnya harus berkoordinasi dengan penyidik dalam melaksanakan itu. Yang lain? Baik. Yang lain? Update. Update yang Timah. Baik, rekan-rekan media terkait soal update-nya komoditas timah, ya, khususnya terkait soal tersangka HM, ya. Tentu kami mau sampaikan begini. Yang pertama bahwa penyidik, ya, pada jajaran Jampitsus sampai saat ini terus melakukan penyempurnaan terhadap berkas perkara, ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi apakah selama ini tidak ada lagi pemanggilan dan seterusnya. Karena memang penyidik sedang fokus bagaimana melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara ini, ya. Nah, yang kedua, beberapa waktu yang lalu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan, yaitu ada 5 bidang tanah dan rumah dan bangunan, ya. 5 bidang tanah dan bangunan, 1 ada di Jakarta Barat, 4 bidang ada di Jakarta Selatan. 1 bidang yang ada di Jakarta Barat ini merupakan tanah dan bangunan berupa rumah seluas 161 meter persegi, ya, 161 meter persegi. Sedangkan 4 bidang lainnya yang ada di Jakarta Selatan, 1 bidang tanah bangunan itu ada di daerah Patal Senayan, ya, luasnya sekitar 483 meter persegi.
dan 3 bidang tanah bangunan ada di daerah Kebayoran Baru. Ini kalau tidak salah berupa townhouse. Itu totalnya ada 366 meter persegi. Jadi 3 bidang itu ada 21 meter persegi, ada 222 meter persegi dan ada 123 meter persegi. Nah, jadi penyidik dengan keyakinan yang dimiliki dan data dan fakta, maka penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap aset yang bersangkutan. Dan kita harapkan tentu ini juga bisa memperkuat pembuktian terhadap yang bersangkutan, dan tentu kita harapkan juga dalam waktu dekat tentu penyidik bisa melimpahkan berkas perkara ini ke penuntut umum untuk ditindaklanjuti proses berikutnya. Pengejaran Hendri ini gimana? Saya kira itu yang saya sampaikan itu merupakan kebutuhan dari penyidikan, ya, kewenangan penyidik terhadap yang bersangkutan, dan sampai saat ini yang baru menjadi prosesnya, ya, dan ini yang kita bisa sampaikan gara-gara media. Pak, 5 aset itu nominalnya di angka berapa? Kalau itu nanti akan dihitung, ya. Tapi yang penyidik lakukan adalah penyitaan terhadap fisik, ya. Bahwa nanti berapa nilainya tentu kemudian akan dilakukan perhitungan. Ya. Pak, kelima tanah itu atas nama siapa, Pak? Hah? Yang disita hanya Ya, atas nama milik HM dan yang terafiliasi. Ya. Apakah ada yang atas nama Sandra Dewi juga? Yang terafiliasi, ya nanti akan kita pastikan dia, ya, dalam proses persidangan. Pak, itu salah satu rumahnya termasuk yang ditinggali bareng sama Dewi nggak sih? Nah, yang pasti 5 aset ini. Nah, apakah ini yang ditinggali atau tidak, nanti rekan-rekan media bisa lakukan cross check, ya. Nah, Pak, terkait jet pribadi, Pak, maaf kemarin nggak sempat dapat kabarnya. Seperti apa mungkin keberadaan dan kepemilikan jet pribadi itu sendiri? itu yang sudah kita sampaikan dan itu data yang ada, ya, berdasarkan penelusuran aset itu bahwa ternyata dari data yang ada bukan atas nama yang bersangkutan, ya, ada, dan itu atas nama perusahaan, ya, tertentu yang dikerjasamakan pengoperasionalannya itu dengan perusahaan antar benua itu, ya kan? Itu yang kita punya, dan tidak juga kita lihat misalnya melakukan penyewaan, ya, tetapi bahwa dari manifest itu ada mungkin 32 kali, ya, penerbangan yang bersangkutan sebagai penumpang itu, ya. Kita menyampaikan apa adanya, ya. Pak, itu nama jet, nama berkas atau surat di jet pribadi itu per kapan, Pak, jadi dibeli jet itu, kemudian namanya sendiri itu dari kapan diganti nama mungkin, Pak, atau memang dari awal pemiliknya PT itu atau gimana, Pak? Iya, jadi itu dikerjasamakan kalau tidak salah tahun 2019 sampai 2022, ya. Oke. Ya. Soalnya kan informasi yang beredar di lapangan itu jet pribadi itu hadiah untuk ulang tahun anaknya, Pak. Jadi ada kemungkinan itu Tahun berapa? beberapa tahun yang lalu, saya kurang pasti. Nah, ya, kalau itu berarti kita pastikan lagi, ya kan? Kita berdasarkan data, ya, yang kita sampaikan. Jadi iya, berdasarkan data yang ada itu yang kita sampaikan. Ya. Pak, kalau kasus tersangka yang Hendri ini gimana, Pak? Banyak ya? Ya, masih diproses. Masih diproses. Ya. Ada aset-aset yang disita atas nama Hendri nggak sih? Nah, nanti akan kita sampaikan update-nya, ya. Terakhir kan tidak sekunjung dilakukan karena sakit, terus ini gimana? Ya, makanya jadi begini, ya, soal penahanan ini kan menjadi kewenangan, ya, bukan hanya oleh penyidik, tapi juga kewenangan oleh penuntut umum, kewenangan oleh hakim, dan itu dijamin oleh undang-undang, oleh KUHP, ya. Karena kewenangan, maka sepanjang dia memenuhi 2 syarat, syarat objektif dan syarat subjektif, maka ya aparat penegak hukum, apakah dia penyidik, penuntut umum atau hakim, bisa menggunakan kewenangan itu. Jadi ada subjektivitasnya dari aparat penegak hukum. Bahwa sampai saat ini penyidik merasa belum dilakukan penahanan, mungkin dengan berbagai alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk tadi karena alasan sakit. Posisi beliau di Indonesia sekarang atau gimana? Ya, nanti akan kita update. Ya. Pak, dapat info nggak sih, Pak, dari Pitsus sudah ada beberapa petinggi Sriwijaya yang diperiksa dan terkait dengan kasus ini?
terkait dengan timah. Yang tadi kan bagian dari Sriwijaya juga, karena beberapa tingginya kemarin sempat disampaikan katanya kemungkinan bisa diperiksa, apakah sudah dilakukan pemeriksaan, dapat informasi dari Jampitsus itu. Ya nanti kita update lagi kalau gitu. Ya. Nah, karena saya kira ini hal yang baru. Yang lain ya? Yang lagi? Pak, Sandra Dewi apakah akan ada pemanggilan lagi Pak untuk Sandra Dewi? Itu yang saya sebutkan tadi, ini tergantung kebutuhan penyidikan. Nah, jadi penyidik sekarang sedang fokus untuk menuntaskan berkas perkaranya. Seperti ini misalnya, ternyata perlu dilakukan penyitaan, disita. Nah, apakah misalnya nanti masih harus dibutuhkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, saksi-saksi maupun para tersangka? Nah, penyidik yang mengetahuinya. Ya, kita lihat perkembangannya. Pak, penegasan aja berarti jet pribadi tidak akan disita ya Pak, karena tidak terafiliasi. Iya. Nah, Oke, lanjut yang update seterusnya. Nah, jadi kemudian update selanjutnya rekan media bahwa tim jaksa eksekutor ya pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ya, telah melaksanakan sita eksekusi dan penitipan aset hasil sita eksekusi milik terpidana Heru Hidayat ya, dan atau pihak yang terafiliasi berupa PT 3 Samudra Perkasa dan PT 3 Samudra Nikel yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkara PT Asabri. Nah, dua aset tersebut yaitu satu konsesi pertambangan nikel seluas 3.000 hektar. Ya, wow. Ya, di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, milik terpidana Heru Hidayat dan atau pihak terafiliasi berupa PT 3 Samudra Perkasa yang berdiri berdasarkan surat izin persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan ya, tanggal 23 Januari 2018. Sedangkan yang kedua, konsesi pertambangan nikel milik terpidana Heru Hidayat dan atau pihak terafiliasi berupa PT 3 Samudra Nikel yang berdiri berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 15 Januari 2018 ya. Nah, selanjutnya terhadap kedua objek sita eksekusi ini ditempatkan di bawah pengawasan pengelolaan penerima benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur ya. Tentu dengan ketentuan ya, baca. Dengan ketentuan tidak boleh berubah bentuk ya, mengalihkan, memperjualbelikan, dan apabila diperlukan untuk kepentingan lelang agar yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali benda titipan tersebut kepada pihak kejaksaan. Nah, jadi ini update terkait dengan PT Asabri bahwa jaksa eksekutor sudah melakukan eksekusi dan penitipan ya, administrasinya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Luwu untuk dilakukan pengawasan ya. Saya kira begitu. Pak, terkait dengan Asabri itu kan sebelumnya terakhir itu pengelolaannya itu kan akan diolah dengan Kementerian SDM. Itu sudah ada beberapa rapat-rapat. Dengan penitipan ini berarti artinya belum ada kesepakatan bahwa itu akan dikelola dengan Kementerian SDM, Pak. Nah, ini kan sudah dilakukan penelitian nih, sita eksekusi ya. Nah, oleh karenanya ini administrasi dulu. Apakah nanti akan dilakukan itu, saya kira tindak lanjutnya kita lihat ya. Oke, penegasan ini Asabri saja atau Asabri juga saya juga? Asabri. Ya. Operasionalnya off, Pak. Operasionalnya berarti off. Gampang itu. Nanti kita update lah soal itu supaya pasti ya. Tapi yang pasti bahwa ini kan sedang jalan sebenarnya kan.